Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Wijaya, nomor induk mahasiswa 0573033591. Program studi agribisnis, mata kuliah dasar-dasar penyuluhan. Menanggapi terkait tugas 1, yaitu yang pertama, konsep dalam pengertian penyuluhan pertanian ada 4, yaitu yang pertama, penyuluhan sebagai proses pendidikan. Yang kedua, penyuluhan sebagai upaya perubahan. Yang ketiga, pendidikan sebagai pemberdayaan. Dan yang terakhir yaitu penyuluhan bukan hanya proses penerangan. Penjelasannya di sini yaitu yang pertama, penyuluhan sebagai proses pendidikan, yaitu proses mengadakan perubahan perilaku manusia sejak lahir, yaitu dengan cara belajar. Jadi di sini untuk penyuluh yaitu memberikan pendidikan terkait proses-proses pertanian yang benar. Jadi untuk para petani atau target sasaran yaitu di sini petani, yaitu dikasih pendidikan atau pengertian bahwasanya bagaimana bertani yang benar. Jadi petani yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, dan yang tidak mampu akan menjadi lebih mampu, seperti itu. Yang kedua yaitu penyuluhan sebagai upaya perubahan. Di sini yang dimaksud sebagai upaya perubahan yaitu suatu upaya penyuluhan atau pendekatan kepada petani yang memicu perubahan sehingga petani mampu untuk mengambil keputusan terkait dengan penyelesaian masalah yang dihadapi dalam suatu budidaya pertanian tersebut. Yang ketiga yaitu penyuluhan sebagai pemberdayaan. Penjelasan di sini yang ketiga yaitu suatu kegiatan yang diberikan kepada sasaran utama. Sasaran utama di sini yaitu petani, petani yang awalnya kurang berminat atau kurang ingin jadi seorang petani, jadi diberikan penyuluhan sehingga petani tersebut menjadi lebih semangat dan menjadi lebih ingin untuk menjadi seorang petani, seperti itu. Yang keempat, penyuluhan bukan hanya proses penerangan. Yang dimaksud di sini yaitu suatu proses penyuluhan di mana penyuluh atau penerang meyakinkan kepada petani, sasaran utama yaitu petani, bahwasanya penyuluhan itu hanya bertujuan untuk memberikan informasi, memberi pendidikan terkait pertanian yang benar itu seperti apa, tanpa ada tujuan lain. Bahwasanya di sini penyuluh itu hanya memberi informasi yang benar terkait ilmu pengetahuan, seperti itu. Tidak ada tujuan lain selain memberikan informasi kepada petani. Untuk soal nomor 2 yaitu sasaran penyuluhan. Sasaran yang dimaksud sasaran penyuluhan adalah yaitu pihak atau kelompok yang menjadi target penyuluhan dalam pertanian. Yang dimaksud di sini yaitu petani. Mengapa disebut sasaran utama? Yaitu karena petani itu dia sebagai pelaku utama karena dia melakukan proses dari awal produksi, mulai dari pengolahan tanah, pemilihan bibit, penanganan hama, perawatan, serta sampai dengan produksi barang yang bisa dimanfaatkan, seperti itu. Yang ketiga yaitu di sini saya melakukan penyuluhan yang dilaksanakan di daerah saya, yaitu yang pertama saya melakukan penyuluhan ke kelompok tani yang bertema kegiatan penyuluhannya yaitu pemberdayaan air irigasi persawahan. Yang menjadi sasaran utama kelompok tani yaitu yang menjadi sasaran yaitu semua kelompok tani dan petugas perairan atau yang bisa disebut di sini di daerah saya yaitu Joko Tirto. Karakteristik sasaran di sini para petani
merasa dengan adanya penyuluhan ini terbantu dengan adanya penyuluhan, karena yang awalnya untuk irigasi perairan itu ada kendala, ada masalah. Jadi dengan adanya penyuluhan ini bisa terselesaikan, yaitu dengan kita memberikan solusi, yaitu dibuatkan organisasi untuk petugas perairan tersebut, seperti itu. Jadi untuk karakteristik sasaran kita, yaitu petani, dia merasa terbantu, senang, dan untuk masalahnya bisa terselesaikan. Untuk nama organisasi yang saya lakukan penyuluhan yaitu Kelompok Tani Cempolulut, dengan alamat Dusun Lidah, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi. Jumlah anggota 53 orang. Untuk misi dalam organisasi tersebut yaitu menjadi kelompok tani yang sukses, maju, dan sejahtera. Untuk misinya yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bertani. Yang kedua, meningkatkan produktivitas panen biar produksi panennya itu lebih maksimal lagi. Dan yang ketiga yaitu memperkuat kerjasama anggota dengan lembaga. Untuk struktur organisasi dalam kelompok tani Cempolulut ini yaitu yang pertama ketua yaitu diketuai oleh Bapak Atim, untuk bendahara Bapak Kasio, sekretaris Bapak Zainal Arifin, dan yang lainnya sebagai anggota. Dalam kelompok tani Cempolulut ini juga sudah ada penyuluh atau pembimbing dari Dinas Pertanian, yaitu dengan Bapak PPL dengan nama Bapak Hanafi, seperti itu. Untuk tugas-tugas dalam organisasi Cempolulut ini yaitu Bapak Ketua bertugas untuk memimpin aktivitas organisasi. Untuk bendaharanya yaitu mencatat dan mengelola keuangan. Dalam organisasi kelompok tani Cempolulut ini, untuk bendaharanya tidak hanya mencatat dan mengelola keuangan, yaitu juga mendirikan simpan pinjam untuk anggota kelompok tani tersebut. Jadi selain untuk mencatat kegiatan dan lain sebagainya, juga ada simpan pinjam untuk anggota, seperti itu. Sekretaris di sini tugasnya itu membantu peran bendahara. Karena apa? Tugas sekretaris di sini mencatat dan mengelola saham anggota tani. Jadi selain simpan pinjam tadi, juga ada di sini saham. Jadi untuk tiap kelompok itu dikasih saham, dan saham itu nanti dikembangkan oleh sekretaris, dan nanti hasilnya pun juga dibagi rata, seperti itu. Dan peran Bapak PPL di sini yaitu membimbing sebagai pembimbing penyuluh proses budidaya pertanian. Dia berasal dari Dinas Pertanian di daerah sini. Cukup sekian tanggapan dan jawaban tugas 1 dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.